Dan yang terakhir, kita perlu juga mendengar dari sisi lain, tidak dari sisi pemerintah, tapi akademisi. Ya, tadi sudah sampaikan ada bersama kita Ibu Dr. Elizabeth Wambrau, Ibu, saya panggil apa nih, Ibu Eli kah? Bu Elsa bisa, Bu Elizabeth bisa, Bu Eli Oh, Bu boleh. Elsa, oke. Apa saja ya. Baik, Ibu Elsa. Ibu Elsa ada waktu 20 menit untuk menyampaikan, kemudian nanti kita masih punya waktu lagi untuk diskusi. Jadi mungkin nih jam 10 lebih 5, mungkin sampai dengan jam 10 lebih 25. Ibu Elsa, waktu dan tempat dan layar saya serahkan kepada Ibu Elsa. Mari kita dengarkan sama Bu Elsa. Terima kasih. Bapak Ibu sudah bisa dilihat yang saya share kah? Sudah mantap Ibu. Sudah. Oh iya. Mantap. Ya. Baik, nanti saya langsung saja ya, bisa. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, Pak Rajab dan Mbak Dia dan teman-teman untuk kesempatannya. Yang saya hormati Kepala BSDM tadi Pak Istiarto ya sudah left. Kemudian Pak Moderator, terima kasih Pak Thomas Aden, Bapak Kambuaya, Pak Rudi Siaan, Bapak Ibu semua, terima kasih ya. Salam kenal, saya Elizabeth Wambrau dari Uncen. Baik, sangat menarik Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang Trans Papua. Di sini Bapak Ibu yang sangat berkompeten untuk masalah Trans Papua, tapi di sini saya mencoba melihat dari sisi kami dari kampus. Ya, baik. Jadi pertama-tama saya diberikan tema untuk strategi apa sih mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang koridor Trans Papua. Jadi kebiasaan ya, dia agak sulit bicara. Maaf ya Bapak Ibu, sedikit lambat ya. Atau mungkin dari sebentar. Mungkin di slideshow tidak apa-apa Ibu, bisa. Bisa kah? Kayaknya belum Ibu. Iya, Atau ya. tidak usah di slideshow, nggak apa-apa mungkin Ibu, tapi yang kiri diperkecil supaya lebih besar gambarnya. Mungkin ada kendala di sinyal Ibu. Biasa kalau apa namanya ini PPT agak berat kalau di slideshow ya. Karena dia cukup besar. Itu digeser aja Bu, mungkin digeser nggak apa-apa, nanti dipanah lagi bawahnya, diklik bawahnya. Iya, dia agak berat ini kelihatannya nggak bisa bergerak. Panitia Bu ya, Nuki, panitia bisa tolong share-kan mungkin kali ya. Mungkin Bu Nuki, Mas Rajab yang bisa share dari sana, kayaknya ada kendala bandwidth di sana. Ya, mungkin Bu Ayu, Bu Nuki bisa di sana dari Ya, mohon maaf lagi nih. Ya, mungkin bisa tolong di-share di sana saja. Mungkin dari panitia saja Ibu, biar lebih mudah. Lebih enak. Silakan. Oke, masuk. Bisa di slideshow, Mas. Siapa nih? Dari Pak Arkam. Ya, oke, next. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi baik, terima kasih. Tadi saya diberi tema bahwa apa sih strategi mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor Papua nih. Kemudian Pak, ya. Kemudian kalau kita ini kan next. Ya. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu langsung, tapi kalau kita biasanya dari kampus, apa sih sebenarnya strategi mendorong pengembangan pusat-pusat ekonomi seperti itu? Ya, next. Mungkin saya mulai dari sedikit teoritis ya, bahwa kalau kita bicara tentang strategi mendorong ekonomi, ini kita akan melihat nih ada beberapa strategi. Caranya apa sih? Pertama, kita harus membuat rencana umum mengenai pusat-pusat pertumbuhan yang akomodatif dan dinamis. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah kita harus melihat pembangunan infrastruktur yang cukup. Yang berikutnya adalah kita memberikan fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial. Nah, berikutnya adalah kita membangun suatu industri pendorong. Yang berikutnya adalah kita memperkuat wilayah pertumbuhan. Next. Nah, ini kan tadi secara teori seperti itu. Nah, tapi tadi yang kita berbicara gimana sih Trans Papua? Tadi Pak Adolf Kambuaya sudah katakan, iya Trans Papua sudah ada ya. Bahkan isu Trans Papua itu dari saya masih kecil ya. Jadi sekitar
mungkin 30-an tahun lalu itu sudah ada isu Trans Papua seperti itu. Dan kita bersyukur baru sekarang ini baru tembus ya, setelah ya saya bersyukur masih bisa menikmati Trans Papua. Nah, next selanjutnya. Nah, ini tadi mungkin Bapak Ibu pasti jelas lebih tahu ya, tadi sudah dijelaskan dengan Bapak Kepala BSDM bahwa Trans Papua itu wilayah mana, Papua dan Papua Barat, dengan mulai mengalami banyak, ada berapa ruas di sini, ada berapa segmen. Ini bisa next ya, Bapak Ibu lebih tahu untuk masalah ini dari saya. Silakan next. Nah, jadi ini pun next, masih sama ya, tadi sudah ulang-ulang. Nah, sekarang ini yang sama yang dikatakan tadi oleh Pak Kambuaya. Jadi pada saat kita berbicara, bagaimana sih strateginya mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sepanjang koridor Trans Papua? Saya selalu berpikir bahwa pada saat kita melaksanakan suatu pembangunan, kita lihat dulu sih, apa sih tujuan dari pembangunan itu? Tujuan pembangunan itu kan pasti otomatis mensejahterakan masyarakat, yang biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. Nah, kalau kita berbicara secara Trans Papua, berarti kan secara pemerataan infrastruktur ini sudah dilakukan. Nah, sekarang bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, sekarang menjadi pertanyaan kembali sama seperti yang dikatakan oleh Pak Kamboya tadi. Nah, kesejahteraan ini masyarakat mana, ya kan? Masyarakat yang ada tinggal di sepanjang koridor Trans Papua atau outsider yang datang ke jalan Trans Papua? Ya, silakan dilanjutkan. Nah, jadi pada tahun lalu ya, jadi saya sangat bersyukur juga tahun lalu pun saya diberikan kesempatan untuk mengikuti fokus grup di Jakarta mengenai isu-isu pengembangan Trans Papua. Jadi pada saat kita FGD di Jakarta pada bulan Oktober tahun lalu, nah itu ternyata pada saat pengembangan Trans Papua itu diambil dari fokus grup itu ada 7 isu besar ya. Mungkin Pak Rudi, Pak Thomas sudah tahu ya, materi ini saya dapat waktu kita ke Jakarta tahun lalu. Nah, jadi materinya, diskusinya bahwa sebenarnya yang menjadi isu masalah untuk Trans Papua itu ada 7 isu besar ya, nanti akan saya bahas satu-satu. Yang pertama adalah keterpaduan konektivitas transportasi, terutama yang menghubungkan antar kampung. Yang kedua adalah proses perencanaan yang perlu melibatkan masyarakat, sama seperti yang tadi mungkin sudah diungkapkan oleh Pak Kambuaya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu fokus pembangunan untuk meningkatkan peran masyarakat. Ini akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, mesti perlu didorong, termasuk berkaitan dengan pengembangan startup. Yang berikutnya adalah identifikasi dampak pembangunan Trans Papua yang perlu dibuat secara menyeluruh. Kemudian peran pemerintah perlu dimaksimalkan, dan yang terakhir juga perlu dilihat masalah ekosistem. Ya, silakan next. Nah, jadi ya bisa next ya. Jadi tadi kalau dari isu yang ada, kemudian kita lihat dengan teori, mari coba kita gabungkan. Nah, jadi pada yang pertama, isu pertama tadi adalah keterpaduan konektivitas. Jadi yang pertama itu dikatakan bahwa kenapa sih bahwa belum ada keterpaduan? Iya, karena pusat-pusat ekonomi belum terbentuk. Jadi mungkin sebagai bagian dari akademisi di sini ya ada pasien yang mungkin kita bisa membentuk pusat-pusat ekonomi. Memang benar ada beberapa daerah yang sudah dikembangkan sebagai pusat-pusat ekonomi. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, pada saat kita menuju jalan Trans Papua, yang mungkin tadi Pak Kamboya cerita bahwa kita bisa melihat pada titik-titik tertentu sepanjang jalan itu kan kosong ya, tidak ada aktivitas ekonomi, kemudian masyarakat sendiri sebenarnya masih tinggal di dalam seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan mungkin perlu ditentukan pusat-pusat ekonomi yang strategis, di mana kalau kita bangun di kampung ini kira-kira bisa nggak berpengaruh untuk daerah sekitarnya, seperti itu. Yang kedua tadi dikatakan bahwa masalah isu adalah keterpaduan konektivitas yang masih rendah. Di sini maksudnya apa? Jadi walaupun sudah ada jalan, sekarang menjadi satu masalah besar di kita di Papua itu adalah angkutan umum, ya kan? Jadi percuma saja ada jalan kalau tidak ada fasilitas pendukung sarana angkutan umum. Taruhlah saja misalnya contoh kasus yang dekat dengan Kota Jayapura, ini daerah Kampung Moso. Izin Bapak Ibu mungkin saya salah, tapi pengalaman saya pergi ke Kampung Moso itu mulai masuk dari jalan sebelum masuk perbatasan, kita masuk ke dalam itu cukup panjang. Kita masuk ke dalam cukup panjang, kemudian kita harus melintasi jalan. Lalu ada 2 jalan melalui satu jembatan tapi sudah putus. Kemudian yang satunya kita masuk melalui militer. Kita keliling tuh cukup jauh. Kemudian saya bertanya-tanya, gimana masyarakat mau pergi ke kota? Tanya, mama-mama orang di sini kalau belanja lebih banyak ke Jayapura atau ke Sko? Lebih banyak ke Sko. Nah,
sekarang kita melihat bahwa ternyata walaupun ada jalan, tapi tanpa angkutan umum ini pun tidak akan berhasil konektivitas tadi seperti itu. Akhirnya mereka jarang sekali pergi pergi ke arah kita. Bahkan pernah kita tanya, pernah nggak pergi ke jembatan baru nih, jembatan Yutefa? Belum pernah pergi. Yang pergi hanya anak-anak muda yang pakai motor seperti itu. Nah, jadi berarti kita melihat di sini bahwa konektivitas walaupun sudah ada jalan, tanpa transportasi umum sangat sulit. Nah, kemudian berikutnya itu yang tadi mungkin saya katakan belum adanya jalan-jalan menghubung antara kampung. Nah, tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Kambuaya bahwa sebenarnya kalau kita berbicara pengembangan wilayah koridor, saya bukan berbicara mengenai jalan Trans Papuanya, tetapi bagaimana setiap daerah-daerah di Papua itu dikembangkan dengan peningkatan sarana prasarana di masing-masing kampung, ya kan? Kalau misalnya misalnya jalan lokal nih, dia sudah ada jalan di Trans Papua, tapi masyarakat dari mana? Dari kampung menuju Trans Papua itu kan cukup jauh. Nah, mungkin jalan-jalan kecil ini pun perlu dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nanti kita membangun sesuatu yang habis dananya besar, padahal sebenarnya jalan-jalan lokal masyarakat ini pun belum tercapai. Karena saya terus terang sering diskusi sama mahasiswa saya yang dari pedalaman. Gimana menurut kamu Trans Papua? Ibu, itu dia Ukimo saja dia hanya dia baru, mungkin mereka belum tahu konsepnya ya, jadi mereka pikir tembus semua kampung. Jadi hanya berapa distrik, 2 atau 3 yang baru bisa tembus ke sana dilewati seperti itu. Sisanya kita masih memakai laut, sungai besar seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk mengatasi masalah ini, pertama kita harus tentukan mana pusat-pusat yang strategis, ya kan. Nah, kemudian tadi selain angkutan umum, di situ pun yang saya melihat menjadi satu masalah besar di Trans Papua adalah mengenai pom bensin. Tidak usah kita berbicara jauh, kita pergi masuk di jalan Sarmi saja. Kalau saya dari Jayapura, saya mau ke Sarmi, saya harus bawa bensin, pikul 35 liter di mobil. Seperti itu. Itu yang mobil kecil. Nah, mobil besar bagaimana? Kenapa? Karena saya kalau ke Sarmi, saya harus antri 1 hari hanya untuk mendapatkan bensin. Nah, padahal kalau kita pikir, dari Sarmi itu ada pelabuhan yang bisa dibawa bensin lewat kapal, kemudian dibuat pelabuhan. Tidak mungkin jalan itu akan berfungsi dengan baik kalau tidak ada bensin, bahan bakar seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang mau ke Wamena, mesti melihat mereka bawa jerigen antri di pom bensin dengan pakai mobil Hilux penuh jerigen. Nah, itu kan tidak efektif ya. Kenapa tidak kita bangun pom bensin di setiap saat demi selain juga nanti kayak tadi dikatakan oleh Pak Kambuaya, kita bisa memanfaatkan orang lokal untuk jaga pom bensin, kita bisa memanfaatkan mungkin di sekitar pom bensin situ kita buka warung-warung makan kecil yang notabene memanfaatkan orang lokal. Nah, ini merupakan satu strategi yang bisa mempercepat. Karena kalau tanpa pom bensin kita nggak berani pergi keluar kota. Saya kalau mau pergi keluar kota saya hitung-hitung nih, kira-kira bensinnya cukup nggak? Seperti itu. Ini termasuk salah satu saya juga ingin ke Wamena. Kita hitung-hitung nih berapa. Jadi itu satu yang poin penting. Nah, kemudian yang tadi ya, jalan infrastruktur pembangunan jalan lokal itu penting. Yang kedua tadi mungkin yang saya sarankan kembali bahwa perlu peningkatan sarana prasarana di kampung. Kenapa? Kalau adanya sarana prasarana di kampung yang cukup lengkap, masyarakat akan melakukan aktivitas di kampung dan terjadi pertumbuhan di situ. Kalau tidak, alhasil semua akan pergi ke Jayapura untuk mendapatkan segala macam fasilitas. Karena pada dasarnya di kampung-kampung tuh namanya kesehatan, namanya pendidikan, itu sangat sulit ya di Papua, tadi dikatakan oleh Pak Kambuaya. Seperti itu. Termasuk saya, salah satu inspirasi saya kenapa mau jadi pengajar itu karena saya waktu kelas 2 SD saya pergi ke Sota, perbatasan Merauke, tidak ada guru. Alhasil saya 3 orang adik kakak semua jadi guru. Seperti itu. Karena kita punya lihat bahwa tidak ada guru. Karena pendidikan di kampung itu sangat kurang diperhatikan gitu loh. Nah, seperti itu. Mungkin next lanjut. Jadi intinya sebelumnya, jadi pada ide saya kunci untuk lembar ini bahwa pertama perlu kita lakukan identifikasi, kemudian kita kembangkan zona-zona pengembangan itu berdasarkan klaster tertentu. Maksudnya seperti ini. Kalau tadi yang dikatakan bahwa mungkin bisa kita kembangkan Bapak mau tanam jagung, mau tanam apa. Tapi kalau saya lebih berpikir, bagaimana kita mengembangkan berbasis karakteristik budaya masyarakat lokal. Taruhlah misalnya di daerah pegunungan. Sebagian masyarakat ini dia menanam hipere atau ubi jalar. Kenapa nggak klaster itu dikembangkan ada daerah yang menanam ubi jalar, ada satu industri kecil mengenai keripik ubi jalar, kemudian ada dibentuk satu koperasi untuk memasarkan. Seperti itu. Ataupun sayur mayur nih seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ya minta maaf mungkin dari saya punya kacamata dengan adanya bantuan pembangunan kampung, Bangdas, akhirnya mungkin
produksi sayur nih menurut saya agak menurun sih, karena saya kebetulan besar juga lama dari Wamena. Jadi saya melihat waktu saya kecil produksi sayur di sana banyak sekali, sekarang tidak ada. Kenapa? Nah, mungkin saja karena tadi kita tidak kembali menggiatkan kegiatan pertanian. Kayak waktu kecil tuh hampir setiap rumah harus punya kebun seperti itu. Nah, sama dengan di situ. Wamena itu tahun 1980-an itu pernah menjadi pusat wol waktu saya kecil. Nah, kenapa sekarang tidak seperti itu? Padahal wol itu kalau kita jual sangat besar harganya. Kenapa nggak kembali dikembangkan di area tertentu yang cocok untuk memelihara domba, dikembalikan seperti itu? Ataupun nanas dari Bongkondini. Zaman kecil saya sudah dibuat adalah nanas kaleng. Nah, sekarang malah dia tidak dikembangkan kembali. Nah, ini masalahnya di mana? Kenapa zaman waktu saya kecil 30 tahun lalu itu sudah ada, kok justru zaman sekarang malah tidak ada? Menjadi tanda tanya besar kan, seperti yang seharusnya sudah lebih bagus. Nah, jadi kalau menurut saya untuk konektivitas seperti ini, misalnya contoh di gambar ini yang tadi saya katakan bahwa misalnya ada satu distrik A, B, dan distrik C yang dihubungkan dengan jalan koridor Papua nih antara A, B, dan C. Nah, di situ dibuat jalan-jalan sentral-sentral satelit terhadap satu distrik yang mana distrik itu dikembangkan sebagai suatu pusat ekonomi. Jadi misalnya, pemerintah biaya besar nih kalau kita membangun pasar di setiap kampung, kita membangun sekolah, kita membangun puskesmas. Mungkin di setiap distrik-distrik ini adalah dilengkapi dengan fasilitas tadi. Yang kemudian yang saya tekankan lagi di sini bahwa pada saat kita berbicara tentang tadi konektivitas, sebenarnya ada satu daerah yang misalnya satu kampung itu cuma satu rumah atau cuma sekitar 10 keluarga. Kenapa nggak jalan itu kita berpikir untuk kita lengkapkan dengan satu sistem prasarana yang lengkap, sehingga mengurangi mereka keluar masuk, tapi kita memberikan pesawat, tidak mesti dengan jalan. Kenapa? Kalau membutuhkan jalan, pasti biaya yang sangat besar, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan biayanya itu bisa kita alihkan untuk peningkatan infrastruktur di kampung itu. Seperti itu. Sama halnya dengan menggunakan bot ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir memang jalan Trans Papua sangat bagus, tapi setiap wilayah itu punya keunikan. Kenapa nggak kita memanfaatkan bot-bot kayak tadi untuk dimanfaatkan? Kemudian saya sangat setuju dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Kambuaya, bahwa kita melatih masyarakat untuk menjadi sopir, untuk menjadi membawa drive, sehingga memberikan income bahwa masyarakat yang kemudian juga bisa menjamin keamanan orang. Kenapa? Karena orang lokal akan merasa, jalan ini bagian saya, kamu tidak boleh mengganggu saya punya pekerjaan ini merupakan bagian pekerjaan saya. Sehingga di situ ada simbiosis mutualisme untuk semua pihak seperti itu. Nah, kemudian tadi jadi kalau menurut saya untuk link-link ini dikembangkan sesuai karakteristiknya ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi dikatakan oleh Bapak Sekda Sorong bahwa reklamasi, saya secara pribadi tidak setuju dengan reklamasi. Kenapa? Karena itu kita merubah ekosistem. Nah, jadi kita mengembangkan saja sistem yang ada di Raja Ampat, ya, karena seperti itu justru malah keunikannya di situ. Karena pada saat kita merubah alam, kita mengikuti satu, itu malah justru akan merusak keseimbangan seperti itu. Silakan dilanjutkan. Berikutnya, next. Nah, jadi itu untuk masalah yang pertama ya. Jadi konektivitas, jadi intinya membuat pusat pertumbuhan, menambahkan angkutan umum, kemudian menyediakan pom bensin, peningkatan prasarana. Nah, yang kedua adalah proses perencanaan perlu melibatkan masyarakat, terutama masyarakat lokal. Nah, jadi berdasarkan data fokus grup dari Badan sama ya mungkin ya pengembangan penelitian PUPR yang lalu Oktober itu bahwa 3 masalah nih. Kenapa? Pertama, perencanaan di Papua belum melibatkan banyak stakeholder. Yang kedua adalah proses perencanaan di Papua belum melibatkan peran aktif masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar belum terpenuhi. Nah, kalau menurut saya ya jadi memang yang perlu dilakukan pertama itu adalah kita harus membuat seluruh rangkaian daripada perencanaan program itu pertama harus terintegrasi ya dari nasional sampai ke daerah-daerah sehingga pada saat pengembangan daerah di sepanjang Trans Papua itu sudah sesuai peruntukannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi lahan seperti itu. Kemudian pada saat penyusunan dokumen untuk pengembangan suatu wilayah itu harus mengembangkan semua pihak, terutama masyarakat adat. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita lihat di jalan belum Mas, masih kembali yang tadi. Nah, kita lihat di jalan Trans Papua itu kan sebenarnya itu pada saat kita merencanakan pengembangan itu tadi dikatakan punya potensi yang sangat besar.
Taruhlah di sini misalnya contoh tadi, satu koridor ini kita kembangkan sebagai penghasil ekonomi. Mungkin daerah sini kita kembangkan sebagai pusat peternakan. Nah, satu hal yang sangat menarik lagi, mungkin bisa kita kembangkan sebagai suatu pusat pariwisata tradisional. Jadi kita tidak merubah sistem ekosistem masyarakat. Contohnya rumah pohon. Rumah pohon ini bisa menjadikan satu daya tarik investasi yang sangat besar, ya kan? Nah, ini kalau kita bisa kembangkan dengan baik, direncanakan dengan baik, itu akan akan berhasil dengan baik. Tapi harus minta pendapat dari masyarakat. Contohnya, salah satu mahasiswa saya dari suku Mumuna meneliti tentang rumah adatnya sebagai rumah pohon. Nah, ternyata pada saat dia dikembangkan menjadi rumah pohon sebagai wisata, masyarakat ditempatkan yang tadi dengan langsung dipindahkan dengan sistem rumah yang mungkin dari pusat rumah yang senada, rumah yang sama, dan itu sangat tidak sesuai dengan budaya seperti itu. Taruhlah saja sama halnya dengan program transmigrasi lokal di Merauke. Tahun 1991 waktu saya SMA, saya pernah meneliti bahwa kegagalan transmigrasi lokal, di mana transmigrasi yang diberikan khusus untuk orang Papua ternyata tidak berhasil. Kenapa? Karena program yang diberikan tidak menanyakan bagaimana latar belakang budaya masyarakat, sehingga akhirnya program yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Idenya bagus, tapi tidak kena sasaran seperti itu. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga tadi perlu fokus pembangunan untuk meningkatkan masyarakat lokal. Nah, jadi kayak tadi sudah dijelaskan bahwa setiap masyarakat di Papua itu punya keunikan. Nah, ini perlu digali. Kenapa? Karena sebenarnya sangat tinggi ya, sangat tinggi budayanya. Jadi mereka pintar. Taruhlah misalnya di Asmat. Mereka pintar sekali membuat ukiran Asmat. Tapi apa? Hanya dijual pada saat terjadi festival budaya. Nah, festival budaya dijual, habis itu tidak berkelanjutan. Kenapa tidak pemerintah membuat satu badan koperasi yang mempacking budaya masyarakat dari setiap daerah dibawa dijual ke Bali? Mungkin kita di Papua sini kita nilai belinya sangat kecil terhadap kita hal biasa. Tapi kalau kita bawa ke Bali misalnya, di sana turis akan melihat. Contoh kasus tahun 2016 saya pernah pergi ke Atuka di Mimika sana, butuh 2,5 jam naik bot dan waktu itu terpaksa kita sewa bot. Nah, ternyata masyarakat membuat sapu lidi, membuat kerajinan, mereka hanya tunggu orang luar, salah satu orang Belanda yang datang untuk membeli, mereka punya hasil. Padahal pemerintah memberikan pelatihan tapi tidak melanjutkan kontinuitas. Jadi ini perlu dilihat kembali bahwa pada saat dibuat suatu pelatihan perlu diikuti kesinambungannya, di follow up sampai pemasaran seperti itu. Ibu Elsa, izin bisa dipercepat sedikit? Bisa, ya, silakan lanjut berikutnya. Waktunya sudah mau habis sebetulnya. Oke, baik. Ibu. Ini tadi mungkin identifikasi tadi ya, pembangunan Trans Papua perlu dibuat menyeluruh karena pada saat kita melakukan pembangunan perlu kita melihat dampak terhadap masyarakatnya seperti itu ya. Jadi taruhlah kayak tadi nih, misalnya ternyata pembangunan dampak itu melewati tempat-tempat adat. Nah, itu perlu dibicarakan juga dengan masyarakat ya. Ya, silakan lanjut aja, Mas Pak Tinet. Ya. Ini tadi pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu didorong. Ini mungkin yang tadi saya kasih contoh bahwa peningkatan ekonomi masyarakat itu perlu, misalnya konektivitas. Taruhlah kayak tadi itu, misalnya masyarakat di mana Kokonau, mereka mendapatkan udang, mereka jual ke Tengkulak 35.000, padahal di Mimika dijual dengan harga 100.000. Nah, ini karena tidak ada konektivitas. Karena untuk pergi antara ke Kokonau terhadap Timika itu sangat jauh seperti itu, membutuhkan transport laut. Lanjut silakan. Nah, jadi ini mungkin tadi perlu maksimalkan. Tadi sudah dibahas oleh Pak Kambuaya. Silakan lanjut saja. Nah, yang terakhir ini yang saya sangat concern. Nah, pada saat pembangunan Trans Papua itu kan menjadi sesuatu yang sangat menjadi isu di Papua pada saat kita berbicara mengenai Taman Lawrence. Kenapa? Karena Taman Lawrence itu adalah biodiversity terbesar di dunia yang terlengkap. Nah, seharusnya dengan adanya Trans Papua ini kita bisa memanfaatkan Taman Lawrence itu misalnya, jalan yang tadi kita ganggu, kita kembalikan lagi ekosistemnya nih setelah kita clearing, ya kan? Kemudian di daerah itu bisa juga dibuat sebagai eco resort di mana pasti orang-orang asing mau mempelajari nih berbagai macam biodiversity ataupun untuk kita sendiri mempelajari. Kemudian di situ juga bisa dikembangkan sebagai suatu wisata alam, bisa dibuat trekking. Jadi di sepanjang yang
Saya belum banyak jalan tuh ke Jalan Trans Papua, tapi hanya pernah ke Tolikara, kemudian pengalaman masa kecil ke Sarmi. Nah, itu mungkin di pinggir jalan pun bisa dibuat trekking jalan. Jadi bukan hanya untuk kendaraan-kendaraan besar, tapi orang yang mau trekking untuk mempelajari biodiversity Papua itu sangat menarik karena alamnya sangat indah. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Ya, ini tadi kesimpulannya sama ya. Jadi pertama tadi yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa intinya bahwa strateginya itu adalah pembentukan klaster, kemudian setiap klaster itu ditentukan dengan pemetaan potensi setiap daerah, kemudian tadi potensi dan angkutan umum menjadi sesuatu yang sangat penting, kemudian pengembangan itu harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan budaya. Ya, silakan selanjutnya. Ya, jadi mungkin yang tadi dikatakan, saya menutup juga dengan bahwa dengan adanya akses, baru kita bisa mengembangkan banyak aset yang ada di Papua. Kemudian yang kedua tadi, untuk membangun Papua harus dilakukan dengan hati. Kenapa? Supaya pembangunan yang kita lakukan itu benar-benar menyentuh masyarakat, seperti itu. Jadi seperti itu karena dengan adanya Jalan Papua juga bisa mempersingkat waktu orang berjalan walaupun masih sulit, tapi bisa membuka akses. Kemudian pada saat pembangunan di Papua ini hendaklah pembangunan bukan hanya dari infrastruktur ataupun dari ekonomi kita melihat, tapi kita pun melihat dari bagaimana sisi budaya masyarakat setempat, kemudian bagaimana dari sisi lingkungan. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa Ibu, luar biasa. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan dong. Ibu Elsa, tadi sebetulnya waktunya lebih, tapi karena menarik pandangan dari ini, saya biarin Ibu. Baik, ini luar biasa Ibu. Jadi mengenai kearifan lokal, mengenai identifikasi klaster zona pengembangan. Jadi mungkin bisa jadi masukan juga untuk Pak Rudi nanti ya, di bahan diskusi. Terus kalau soal SPBU ini ya, kayaknya benar Ibu. Karena saya sudah hampir seluruh Trans Papua saya lewati Ibu. Jadi bahkan yang di gunung tadi yang Ibu bilang HBMA Kenya Mugi itu saya sudah juga berkesempatan melihat yang di dunia hanya ada dua. Itu adalah pit on the peak. Yaitu gambut di puncak ketinggian itu hanya ada di HBMA dan ada di Nepal. Pit on the peak. Dan itu harus kita lindungi. Itu betul. Saya lihat sendiri itu. Kemudian akses kampung ke kampung. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini saya lihat para pembicara masih di sini, luar biasa, terima kasih. Nah, kita ingin masuk ke sesi diskusi. Saya punya sekitar 1 jam sesi diskusi, betul ya, panitia? Kalau banyak pertanyaan 1 jam, kalau nggak banyak pertanyaan 59 menit. Baik, mungkin saya baca dulu satu-satu ya. Yang pertama ini, Pak Rudi. Pak Rudi, ini ada pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, dari Eka Parlita. Gimana sih mensinergikannya program antar kementerian lembaga, khususnya PUPR kalau berhubungan dengan kementerian yang lainnya gimana? Ini karena menurut Ibu Eka ini ada perbedaan frekuensi dan ritme kerja lintas budaya juga katanya ya. Nah, lanjut nih Pak Rudi. Ya, Pak. Dari Pak Erpin apa Bu Erpin ya? Apa BPIW punya skema lain untuk pembiayaan di Papua misalnya ya? Mungkin ini berhubungan dengan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur, tapi Pak Rudi juga mestinya tahu ya apa-apa skema-skema pembiayaan lain yang ada di Papua. Dan yang ketiga, ini ke Pak Rudi lagi nih. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk pembicara lain untuk bisa menyambung bila itu bisa menyambung. Terakhir dari Darwin Pakpahan dari BWS Papua, ini ada Inpres 9 2020 yang Bapak sebut tadi. Melihat Inpres tersebut diharapkan pembangunan dapat dilakukan percepatan. Tapi nyatanya pendanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan usulan program. Nah, gimana nih dukungan dari BPIW agar alokasi bisa ditingkatkan? Nah, ini meskipun kita nggak punya duit, kita harus berusaha kayaknya Pak Rudi. Ya, coba silakan. Sementara itu dulu. 3 pertanyaan dulu ya. Nanti Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan silakan. Silakan Pak Rudi dulu. Baik, terima kasih Pak
Thomas, Pak Moderator. Ya. Terima kasih juga untuk yang berpartisipasi untuk berkomentar, bertanya. Pertama dari Bu Eka ya. Masalah sinergi antar kementerian lembaga karena beda frekuensi. Nah, itu betul sekali yang disampaikan tadi antara perhubungan dengan PUPR atau dengan Kementerian Perindustrian atau pariwisata pastilah berbeda. Artinya bisa jadi pada saat tertentu alokasinya ke lokasi A misalnya pendanaannya, yang kementerian lain ke lokasi B gitu. Kemudian juga barangkali bisa sama juga lokasinya sama-sama A atau sama-sama B, tapi timingnya beda, tahunnya beda gitu ya. Nah ini pasti banyak sekali bedanya. Nah untuk itulah Inpres ini sebagai jawaban sebetulnya. Bagaimana Inpres ini mensinergikan lintas kementerian dan lembaga, tidak hanya kementerian dan lembaga, tapi juga pusat dan daerah. Tidak hanya pusat dan daerah, tapi juga stakeholder yang ada di sana. Tidak hanya itu, tapi juga lintas kewenangan gitu. Yang selama ini dilakukan dengan bisnis as usual melalui TUSI atau tupoksi, dengan Inpres ini tidak, dia sudah melintasi TUSI ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba mungkin ini bisa dibuka tabir-tabir katakanlah batas-batas sektoral, batas-batas KL dan batas-batas pusat daerah ini terbuka gitu. Artinya apa? Presiden menandatangani ini adalah untuk percepatan gitu. Artinya ini adalah lintas gitu. Sehingga barangkali semuanya harusnya berperan gitu. Tidak hanya PUPR, tapi kementerian-kementerian lain dan juga daerah mengambil peran di sini gitu. Nah, kalau boleh saran barangkali di daerah karena ya ini internal ya, artinya kementerian lain tidak ada ya. Daerah kalau bisa di pemerintah katakanlah tadi Pak Kambuaya atau mungkin dari Pak Rahman ya di Papua Barat ini membentuk tim percepatan gitu. Nah, bagaimana nanti merespon ini semua? Apakah dari rilis kriterianya, apakah dari lahannya, apakah dari programnya, apakah dari kebijakannya, termasuk juga tadi yang disinggung tuh oleh Bu Elizabeth juga tentang bagaimana BBM itu jelas sekali itu di Inpres itu bahwa itu tugas SDM dimanapun dia harus satu harga gitu. Jadi apa di Wamena, apa di Sarmi, apa di mana-mana gitu ya. Jadi itu harus dilakukan. Tapi artinya kementerian-kementerian lain kan pasti belum sama frekuensinya nih. Nah mungkin disinilah pemerintah daerah ini mengambil peran gitu. Kebijakannya dulu direbut Bu. Jadi istilahnya kalau kebijakannya direbut, implementasinya itu lari kencang itu. Nah itu kira-kira ya. Jadi jawaban sinergi itu adalah jawaban di Inpres ini yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, masing-masing KL atau pemerintah katakanlah daerah juga membuat rencana aksi sebagai turunan dari Inpres ini gitu. Nah, kira-kira begitu nih sebagai jawaban. Kemudian juga yang dari Pak Erwan atau Bu Ervin ya, tentang skema lain daripada ini. Nah, sebetulnya begini nih ya, mungkin nih agak merubah pola pikir nih ya. Nih barangkali ini kebanyakan daerah tidak hanya di Papua tapi di hampir seluruh daerah ini kelihatannya masih tangan di bawah, belum tangan di atas gitu. Padahal sumber-sumbernya luar biasa gitu. Nah, sebetulnya perlu pemikiran-pemikiran kreatif ya, bagaimana mencari sumber-sumber daya gitu, sumber-sumber dana di daerah gitu kan. Nah, ini memang nggak bisa apple to apple ya dengan daerah kalau saya lihat antara daerah dengan DKI misalnya gitu ya. Di DKI itu apa bisa juga jadi pemasukan APBD, katakanlah masalah ketata ruangan, masalah KDB, masalah KLB, masalah yang lain-lain. Perizinan itu kan kewenangan daerah sebetulnya. Nah, itu sebetulnya kan bisa digali sekali gitu kan. Nah, inilah bagaimana pola pikir kreatif sehingga mungkin khususnya katakanlah di Papua dan Papua Barat ini kelihatannya perlu soft skill-nya nih yang perlu digenjot nih. Bagaimana juga artinya link and match antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan sehingga pola-pola kreatif yang sebetulnya dahsyat ini sebetulnya nih. Misalnya gini lah. Sekarang ini kan lagi booming masalah UMKM gitu. Nah, mungkin dengan masuknya Inpres ini kan ada tugas Kementerian UMKM juga gitu. Nah, sehingga
kalau ini bisa dilakukan, akan banyak bermunculan wira swasta baru ini di Papua dan Papua Barat yang polanya pasti berubah gitu. Apalagi dengan sistem digitalisasi sekarang ini. Jadi sebetulnya pola pikirnya harusnya nih ya, tidak bisnis as usual lagi, tapi adalah terobosan-terobosan. Bahwa Presiden kita kan sudah sampaikan, bagaimana kita kerjanya nih extraordinary gitu. Nah sekarang bagaimana extraordinary ini kita lakukan. Ini sebetulnya yang diharapkan gitu. Jadi kita lakukan pelaksanaan Inpres ini sebetulnya tidak lagi dengan cara-cara bisnis as usual. Kalau dengan cara-cara bisnis as usual, mungkin tidak akan tercapai nih. Karena ini luar biasa ini, saya lihat. Nah, juga istilahnya, misalnya tadi ya, katakanlah dengan klaster-klaster tadi ya, apakah ada pertanian, hortikultura, sayur-mayur ya, di sepanjang koridor itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, bagaimana juga kerjasama dengan investasi swasta gitu. Nggak usah jauh-jauh misalnya, PT Jarum aja kita ajak ke situ ditanam tebu, jadi bisa bangun pabrik gula dan lain sebagainya. Ini pola-pola seperti ini sebetulnya yang harus kita lakukan. Karena apa yang disampaikan juga oleh pimpinan tertinggi kita, bahwa sebetulnya APBN itu adalah pilihan terakhir daripada membangun infrastruktur, Bapak dan Ibu sekalian. Bukan di depan dia, tapi pola-pola kreatif yang harus kita lakukan. Ini mungkin barangkali kita perlu pertajam lah artinya. Kalau ini bisa dilakukan, ini Papua dan Papua Barat ini ibarat raksasa yang bangun baru ini. Ini luar biasa sebetulnya ya. Ini harus dahsyat ini, yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi pola-pola yang ada sekarang itu bisa aja jalan, apakah KPBU apa yang lain sebagainya. Tapi sebetulnya pola kerjasama dengan swasta ini banyak sekali menarik sebetulnya. Tapi soft skill daripada OAP ini juga harus kita tingkatkan. Nah, mungkin yang terakhir yang dari Pak Darwin ini masalah Inpres ini, bahwa pendanaan ini tidak sesuai dengan bagaimana dukungan BPIW. Saya rasa begini, bahwa Inpres ini kan bukan cuma tugas BPIW, ini tugasnya tugas besar ini tugas luar biasa gitu. Jadi disinilah barangkali bagaimana kita memfasilitasi, mensinergikan, mengkomunikasikan ide-ide, langkah-langkah brilian yang barangkali yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kalau misalnya segera dibentuk tim percepatan kata pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, mungkin ini bisa semacam liaison officer atau partner daripada pusat untuk segera kita lakukan langkah-langkah. Tidak harus langsung kita hal-hal yang implementatif, tapi bagaimana kebijakan dan strategi perencanaan yang kita siapin, ya kan? Artinya kalau misalnya tadi readiness kriterianya, lahannya disiapin, kemudian juga kata perencanaannya, DED-nya segala macam, mungkin nanti stimulannya itu fisiknya bisa cepat gitu dilakukan gitu. Tapi kalau perencanaannya dilepas lagi ke pusat, ini akan tertunda lagi gitu. Nah, inilah barangkali pola-pola pikir kreatif yang harus kita ambil dari Inpres ini. Mungkin kita sama-sama pelajari lah detail dari Inpres ini. Apa-apa lagi nanti yang harus kita lakukan? Apakah rencana aksinya? Atau seperti apa, strateginya seperti apa, atau barangkali ada masing-masing KKL, bagaimana ke Kemendagri, bagaimana ke Kementerian Keuangan, bagaimana ke kementerian-kementerian yang lain. Dan ini sangat-sangat terbuka luas untuk juga saudara-saudara kami di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, barangkali Pak Thomas yang bisa kami sampaikan. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Sekalian menjawab pertanyaan Pak Wirawan Widianto dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur nih ya. Mudah-mudahan terjawab sekalian dengan penjelasannya Pak Rudi tadi ya. Pak Wirawan tadi juga ada bertanya di situ, bagaimana memastikan program yang direncanakan tepat sasaran. Mungkin itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Perlukan juga peran aktif dari daerah, Bapak Adolf atau Pak Rahman. Jadi ada perlu peran aktif dari daerah untuk beri masukan. Tapi mungkin juga sudah sering juga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita berusaha keras ya. Kita terus jalan nih. Kayak Bu Elsa bilang, dari Ibu masih kecil tadi ya sudah, kita berusaha terus ya. Ibu saya kecil juga di Jayapura, Ibu. Jadi saya tahun 78 itu saya lulusan SD Kristus Raja Jayapura. Jadi saya tahu Jayapura tahun 70-an itu seperti apa. Saya juga lulusan SMP Negeri 1 Jayapura.
Saya kira itu ya. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Masih ada waktu kita. Pak Rahman, izin. Pak Rahman masih ada ya? Pak Rahman Sorong? Ya. Oh ya, baik. Pak Rahman, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Rizky Fadli Ropi, BP2JK Papua Barat ini. Itu kalau lihat rencana Bapak yang besar, luar biasa tadi, apa sih sekarang hambatannya yang saat ini dan ke depannya? Kira-kira jadi apa-apa pemerintah Kota Sorong bersama pemerintah Provinsi Papua Barat tentunya punya rencana menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Kemudian dari Dijen Perumahan, saya kira ini pertanyaan buat Pak Rahman, sekaligus saya perluas ke Pak Adolf. Apakah di samping infrastruktur jalan tersebut, apa saja sih yang diperlukan dukungan dari Dijen Perumahan, ya, Direktorat Jenderal Perumahan? Karena Direktorat Jenderal Perumahan itu kan punya Direktorat Rumah Susun, Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Rumah Swadaya, macam-macam ya. Terutama yang terkaitan dengan pengembangan ekonomi Papua ya. Terus dari Bu Elsa nih, ini malah dari Bu Elsa nih. Saya ke Raja Ampat 2017, Pelabuhan Tunggu, semoga ada pengembangan pusat kegiatan ekonomi sebelum menyeberang ke Raja Ampat. Ya, saya pernah beli teh botol, Ibu, tapi saya tidak tahu nih. Nanti biar Pak Rahman yang menjelaskan ya. Jadi terutama termasuk tadi dari Dijen Perumahan sekaligus dari kepada Pak Rahman dan ke Pak Adolf ya, apa yang dibutuhkan dari segi perumahan ya. Tidak hanya jalan katanya menurutnya. Karena rumah juga perlu bisa berkontribusi. Mungkin pertama saya silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi menanggapi pertama dari Pak Rizky ya, terkait dengan masalah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka rencana besar yang telah kami susun. Nah, tentunya kami sadar bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin dia akan berjalan dengan mulus ya. Pasti ada saja namanya hambatan dan kekurangan di sana-sini. Nah, untuk itulah melalui forum seperti ini dan juga dengan koordinasi serta konsultasi, diharapkan hambatan-hambatan ini bisa kita selesaikan. Salah satu contoh yang pernah kita lakukan itu ketika pembangunan Bandara Deo Sorong. Nah, kalau seandainya ini difokuskan kepada pemerintah daerah, saya yakin dan percaya Bandara Deo Sorong itu tidak seperti yang hari ini Bapak Ibu bisa lihat kalau seandainya akan transit ke Raja Ampat atau mau ke Sorong ya. Nah, pada saat itu Pemda kita membentuk tim untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam ini Kementerian Perhubungan. Nah, kemudian di situ kita buat MOU, Pak. Buat MOU di mana kita pembagian tugas. Tugas Pemda adalah memfasilitasi dan menyiapkan lahan serta ganti rugi tanaman dan bangunan yang ada di lokasi bandara. Nah, Kementerian Perhubungan dari segi fisiknya akan disiapkan. Nah, kemudian yang lain-lain, Kementerian PU ada juga kontribusi di dalam itu membangun drainase, terus pelurusan kali atau kanal yang ada di situ. Nah, ini terjadi, Pak. Dan alhamdulillah memang agak sedikit lambat, tetapi ini bisa teratasi. Jadi sebenarnya saya ingat betul ketika kita sama-sama dulu membahas tentang mengenai kawasan kumuh ya Pak Rudi, ini sebenarnya kuncinya ada di masing-masing kepala bapeda, Pak. Bagaimana kepala bapeda ini mempunyai kesaktiannya itu sehingga bisa mencari celah-celah untuk membuka dan mengatasi permasalahan-permasalahan hambatan tadi. Karena apa? Anggaran ini kan bukan hanya di APBD kabupaten kota saja, Pak. Anggaran ini ada juga di provinsi. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang 23 2004 itu tentang pemerintahan daerah, itu kan ada pembagian-pembagian urusan dan kewenangan. Ada juga kewenangan dan urusan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi di daerah. Nah, inilah yang kita tangkap sehingga bisa menjadi suatu kekuatan untuk menutupi hambatan-hambatan tersebut. Nah, tentunya ini tidak mudah dan dibutuhkan adanya kerja keras dan komunikasi intensif. Gitu, Pak. Kemudian yang kedua terkait masalah perumahan. Nah, ini sangat ada kaitan pasti, Pak ya, sangat erat terutama kami di Papua. Kita berbicara kesejahteraan, ini masyarakat Papua ini diukur dari rumah, Pak. Nah, kemudian kita juga di Papua ini adalah memiliki local wisdom, Pak. Ini yang belum pernah bisa dijawab, termasuk Pak Rudi dulu, Pak ya. Bapak Rudi juga belum bisa jawab itu terkait masalah perumahan karena kami di sini, Pak. Kebetulan di Sorong ini kan pengembangan wilayahnya itu mengikuti garis pantai, Pak.
Nah, dan sebagian besar yang mendiami itu adalah suku-suku kami dari Surui, Biak, dan Akokoda ya, yang mereka biasa hidupnya di pinggir pantai. Nah, ketika kita mau menata kawasan tersebut dan kita mengusulkan untuk dibangun perumahan khusus kepada masyarakat nelayan, nah ini terkendala terkait regulasi karena di PU itu pembangunan rumah itu harus ada sertifikat, nggak ada rumah di atas laut atau di atas air. Nah, ini akhirnya menjadi suatu kesulitan bagi kami, Pak. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan ini, Pak Rudi dan juga teman-teman dari Kementerian PUPR di bidang perumahan ya, nah terkait dengan kondisi daerah dan juga bicara mengenai local wisdom, kebiasaan daripada masyarakat, nah ini harus juga dipikirkan begitu. Nah, karena pernah kita membuat satu perumahan itu, masyarakat kita pindahkan ke daerah daratan, Pak. Nah itu seminggu aja dia tinggali, Pak. Setelah itu rumah itu dibiarkan kosong dan jadi bangkai seperti itu. Nah inilah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kami, sehingga memang masalah regulasi ini perlu melihat kepada karakteristik daripada masyarakat itu sendiri. Saya setuju dengan Ibu Elizabeth tadi. Nah dan terakhir mengenai Pelra ini Pak, ya memang terus terang kita akui bahwa Pelra itu adalah merupakan kewenangan kabupaten kota. Nah, namun dalam pengembangan pelaksanaan pelabuhan ini ada tarik-menarik Pak antara Dirjen Perhubungan Laut dengan provinsi. Ditambah juga di sini ada Pelindo, BUMN ini. Akhirnya kita menjadi tarik-menarik, apakah ini pengelolaannya kita serahkan kepada Pelindo kah? Ataukah langsung kepada Pemda kah? Atau ini yang menjadi sampai hari ini kita sempat berapa kali melakukan rapat pertemuan untuk mencari solusi ini Pak. Nah, sehingga ke depan kami berharap sebenarnya kita tanggalkanlah kepentingan-kepentingan sektor-sektor itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana tujuan itu tercapai dan kita masing-masing memiliki hasil di dalamnya gitu. Istilahnya bagi hasil lah. Nah, apakah nanti operatornya Pelindo dikoordinasikan juga oleh Kementerian Perhubungan, nah Pemda dapat apanya gitu. Sehingga semuanya sama-sama happy begitu. Nah, terkait dengan pelabuhan rakyat, ini sudah masuk dalam master plan pemerintah kota Pak, dan ini akan menjadi satu perhatian gitu. Nah, di mana di sini juga kita sudah membentuk tim untuk berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut, kemudian dengan ASDP juga, jadi bukan hanya berbicara pelabuhannya, bagaimana kapalnya, kemudian bagaimana operatornya, dan juga termasuk bagaimana pengolahan parkir dan tadi, yang 3A tadi itu Pak. Karena orang berwisata itu kan hanya bukan mencari kepuasan saja, tapi apa yang dia bawa, oleh-olehnya apa, souvenirnya. Nah, di sini UMKM kita bisa kita hidupkan. Nah, contoh di Sorong, kita punya Kampung Noken. Nah, Kampung Noken ini menjadi salah satu UMKM andalan kami, Pak. Sehingga setiap ada event, ada kunjungan dari manapun, itu kita arahkan ke Kampung Noken. Nah, kalau berbicara batik ini kayaknya sudah di mana-mana ada ya, tapi di Sorong itu ada khusus, yaitu Kampung Noken. Dan itu dikelola oleh orang asli Moi Sorong itu. Nah, sehingga hal-hal yang seperti inilah yang menjadi perhatian kita. Nah, kata kuncinya sebenarnya Pak adalah komunikasi lah. Nah, karena tentunya saya yakin dan percaya pemerintah pusat ini kan juga memiliki keterbatasan. Nah, provinsi juga memiliki keterbatasan, sehingga adanya komunikasi yang intens, sehingga hal-hal yang menjadi hambatan ini bisa kita sama-sama atasi. Jadi demikian Pak, sementara yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak Rahman. Ini tantangan nih Pak Rudi. Pak Rudi mungkin bisa ngelit kita untuk bisa lebih komunikasi, melakukan komunikasi dengan daerah nih Pak Rudi. Mungkin forum-forumnya harus diperbanyak ini komunikasi. Ini terima kasih juga Bapak Kepala BPSDM nih ngadain ini secara tidak langsung kita komunikasi nih Pak Kabah. Bina Marga, Bina Marga komunikasi nih dengan Kota Sorong. Betul Pak. Ya. Jadi betul nih Bu Elsa, ini kayaknya Pemkot Sorong perlu membangkitkan lagi. Saya ini kalau ke Jayapura, kalau ke Papua pasti pulang beli batik, Pak. Cuman batiknya itu batik Papua, tapi dibuatnya itu di Solo semua. Betul. Ya ini tantangan nih buat Pak Rahman. Pak Adolf, barangkali ada yang bisa ditambahin. Ini apa coba hambatan yang sekarang yang perlu dikomunikasikan dengan pusat dan perlu Bapak Sekretaris kan tahu sudah ada balai-balai Papua di sana, ada balai jalan, ada balai sungai, ada balai perumahan, kemudian selain balai BP2JK ada balai sungai.
kira-kira peran-peran balai-balai itu apalagi untuk peningkatkan kesejahteraan orang asli Papua ya? Saya tidak hanya bilang tanah Papua, tapi juga OAP. Silakan Pak Adolf. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang kedua kalinya bagi saya. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih karena semua balai-balai dari pusat yang ada di Provinsi Papua ini peran yang sangat penting dan berkontribusi sangat besar bagi pemerintah daerah sehingga pembangunan di Papua ini sudah ada kemajuan dan ada perkembangan. Kalau itu pemerintah daerah sendiri yang membangun provinsi ini, saya yakin dan percaya tidak akan seperti sekarang ini. Tapi karena bantuan dari pemerintah pusat melalui balai-balai yang didirikan di daerah ini sehingga ini sangat membuat Papua ini sudah sangat berkembang dan maju pesat. Ya, permasalahan kami di masalah perumahan di Provinsi Papua, ini saya mau sampaikan kami juga di RPJMD periode lalu 2014-2018 itu kita canangkan untuk membangun 14.000 rumah layak huni dan itu kita sudah capai dan sekarang kita terus lanjutkan lagi. Nah, khusus untuk Kementerian PUPR kami sarankan supaya ke depan kalau ingin untuk membantu Provinsi Papua di sektor perumahan, ini memang kami punya rakyat banyak yang ada di kampung-kampung, di balik-balik gunung, di pesisir, di pulau, dan seterusnya. Banyak yang tidak memiliki rumah layak huni. Yang kami sarankan kepada teman-teman dari PUPR Pusat, kalau kita mau ingin bantu Provinsi Papua, rakyat Papua untuk bangun rumah, kita model desainnya, jangan kita membuat desain yang sama untuk semua. Itu Pak Putu Andika. Masih ada ya yang tanya tadi ya? Di Papua ini dari studi dari antropologi itu ini ada sekitar 280 suku. Nah, itu sampaikan ke Pak Direkturnya tuh, Pak Putu. Di situ 400 kebijakan juga yang kita harus lakukan. Ya. Yang kita bangun di wilayah Lapago tidak sama dengan rumah yang kita bangun di wilayah Mamta. Mapago ya. Mepago tidak sama dengan yang kita bangun di Sereri. Jadi ini kita harus mendesain perumahan yang kita mau bangun di 5 wilayah adat ini kita sesuaikan dengan budaya mereka. Ya. Kita membuat desain yang rata untuk semua. Ini nanti akhirnya seperti yang Sekda Sorong bahwa pernah ada bangun rumah dan sekarang jadi bangkai. Ini saran saya yang berikut. Ya. Teman-teman dari PUPR, kalau bisa, mau ingin membantu kita di Papua, kita harus perlu melakukan pendataan kebutuhan kepada masyarakat di kabupaten-kabupaten. Kita koordinasi dengan provinsi, dengan bupati, supaya kita tanyakan kesiapan mereka, minta kesiapan mereka dari sisi apa. Misalnya kalau masyarakat punya tanah, ya kami pemerintah siap untuk membangun. Seperti itu supaya jangan terjadi masalah masyarakat balik, wah ini belum ada sertifikat, harus pemerintah yang siapkan dan seterusnya. Ini juga akan menghambat proses untuk kita mau mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat kita. Jadi kalau bisa kita koordinasi yang intensif baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten dengan siap Bapak. Apa yang nantinya kita mau rencanakan dan kita laksanakan itu rakyatnya bisa terima. Sebab hari ini juga ada banyak juga rumah-rumah yang dibangun di daerah kita. Ya saya tidak bisa bicara lagi, tapi ya seperti begitu. Karena ini tidak melalui proses perencanaan yang baik dari bawah. Baik. Ya, hanya asal bagaimana proyek kita bisa selesai. Akhirnya rumahnya ada tapi tidak ditempati. Karena tidak sesuai dengan budaya ini. Jadi budaya orang di Lapago lain, budaya orang di Mepagonya lain, orang di Sereri lain, orang di Mamtanya lain. Jadi kita harus lihat dan itu secara baik. Tadi saya bilang di Papua ini 280 suku. Kalau 280 ya 200 kebijakan yang kita harus buat untuk bangun rumah. Berbeda-beda, jadi tidak harus sama. Baik Bapak.
saya sampaikan kalau bisa pendekatan budaya itu yang harus kita lakukan. Lalu yang berikut, memang rakyat kita di Papua ini memang kita kejar-kejar untuk membangun rumah layak huni, tapi dari sisi lain yang terintegrasi dengan rumah ini kan kita juga tidak perhitungkan secara baik. Misalnya air bersih, ini juga kita tidak rencanakan secara baik. Jadi ada rumah yang kita bangun tapi tidak ada MCK. Ada yang sudah dibangun tapi tidak ada air bersih. Ini ada dari Cipta Karya ikut ya? Itu bisa terintegrasi jadi satu. Pak Kapus ada dari Cipta Karya ikut ya, biar dengar nih. Sain kita ke depan harus memikirkan itu supaya rumah yang kita bangun kalau sudah jadi berarti sudah ada air bersihnya, sudah ada MCK-nya, dan ke depan lagi mungkin sudah ada televisinya dan seterusnya supaya ada sinyal. Jadi orang sejahtera itu bukan makan tapi bisa nonton televisi dan seterusnya dengan alat-alat teknologi listrik yang sederhana saat ini dibuat itu kita bisa pasang. Baik, Pak Dolof. Dari saya begitu, jadi tolong diperhatikan dari tipe rumah, jangan disamakan. Ya, baik. Satu lagi Pak Dolof, ini sambil ini. Itu yang duduk di samping kanan Bapak, itu Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Mungkin Bapak harus banyak-banyak bicara dengan dia, tingkatkan kompetensi SDM. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa, Pak Rudi, soft skill orang Papua. Ada pesan nggak buat peningkatan sumber daya ini, pengembangan sumber daya manusia? Ini mumpung Pak Kepala Badannya juga masih ada nih di sini, Pak. Sumber daya manusia Papua, apa yang perlu ditingkatkan? Beliau tadi sudah ketemu saya di sini dan dia bilang, wah ini bagus ini, jadi nanti saya mau ketemu Bapak terus untuk berkomunikasi tentang program-program kami di daerah. Saya bilang, dia, Bapak kalau di sini, saya ini sekretaris terlama di provinsi ini, jadi saya tahu itu masalah pembangunan. Jadi kalau Oke, Bapak. Yang mau ke sini, kalau tidak tanya saya, ya nanti dia sulit itu. Ya. Infrastruktur tanpa sumber daya manusia yang bagus juga nggak bisa bagus, Pak. Setuju. Ya. Baik. Saya kira itu ya pertanyaan. Kemudian apa ada yang masih belum terjawab ya? Rasanya sudah terjawab. Nah, kalau ini masih ada waktu dikit, izin saya yang tanya ini. Saya mau tanya ke ini ada tambahan dikit dari Ibu Blandina. Nah, ini Papua tanpa SDM tidak akan berkembang. Nah, ini cocok dengan yang disampaikan. SDM perlu ditingkatkan nih dari pesan. Saya mau, kalau boleh, saya mau bertanya sedikit ke Ibu Elsa. Ibu Elsa, ini dari sisi PWK ini. Kalau di Jakarta itu yang lagi tren itu TOD, Transit Oriented Development. Jadi kita membangun pembangunan di tempat di mana halte LRT, halte MRT. Sekarang kalau di Papua, tadi Ibu mau membangun kampung dengan orientasi di distrik. Ada saran nggak Bu buat pembangunan Trans Papua supaya Trans Papua itu juga bisa menjadi economic generator buat pembangunan Papua, terutama dikaitkan distrik. Mungkin DOD, District Oriented Development atau apa? Silakan Bu Elsa. Ya, baik. Biar lebih panas ini. Ya, baik. Pertama, Bapak, saya PWK tapi sebenarnya saya orang teknik sipil, Bapak. Tidak apa-apa, saya juga teknik sipil, Bu. Oh iya, tapi tidak apa-apa. Jadi begini, kalau menurut saran saya ya Bapak, itu yang tadi mungkin sudah saya bilang. Jadi pada saat pengembangan tadi district oriented tempat itu sebenarnya mungkin di dekat-dekat di Trans Papua tadi ada satu tempat yang dikembangkan yang tadi di situ juga bukan hanya di dekat Jalan Trans Papua, tapi misalnya dekat pelabuhan. Karena pada dasarnya itu beberapa kampung yang ada di Papua itu hanya bisa dihubungkan dengan sungai-sungai besar. Dan tadi kalau memang dikembangkan seperti tadi saya katakan bahwa dengan dikembang-kembangannya satu sistem transport oriented development di situ, dia bukan hanya jalan darat, dia dengan air juga, itu bisa sangat berkembang, kemudian bisa menghubungkan beberapa daerah, dan kemudian itu bisa menjadi satu bangkitan ekonomi kayak tadi nih, misalnya kita berdayakan orang-orang lokal di situ, itu sangat bagus. Seperti itu. Dan tadi mungkin satu yang saya bilang tadi bahwa beberapa hasil masyarakat kayak tadi misalnya bahan itu bisa diakses dengan gampang ya, kayak tadi yang saya katakan beberapa contoh bahwa mereka itu tidak bisa menjual hasil pemasarannya karena masalah transportasi. Semua rata-rata seperti itu. Ya, kemudian ya.
Bapak, saya tambahkan sedikit boleh mengenai perumahan? Silakan. Ya, jadi tadi sangat menarik yang dikatakan oleh Bapak Sekda dari Sorong juga dan Pak Kambuaya bahwa perumahan ini memang sangat menarik. Contohnya yang tadi sudah dikatakan dengan Bapak Sekda Sorong bahwa bukan hanya di Sorong ya, di semua tempat itu. Saat saya pergi ke Tolikara itu sepanjang jalan pun banyak rumah-rumah yang dibuat oleh bantuan berupa rumah, saya nggak tahu mungkin rumah bantuan dari siapa, tapi rumah berupa dari Seng itu ternyata kosong. Nah, jadi tadi mungkin dalam mengembangkan perumahan yang ada di Papua itu juga, tadi kita boleh melihat pada karakteristik, karena contohnya untuk daerah dingin, kenapa harus dibangun dengan Seng? Kan itu jelas Seng itu tidak bisa menyimpan dia bisa menahan panas, kemudian dia tidak bisa menghangatkan, itu yang terjadi. Sama halnya dengan yang terjadi di Tolikara. Saya melihat sangat bagus mereka mengembangkan rumah model Hone, tapi kenapa mesti harus menggunakan baja ringan seperti itu? Kenapa nggak dengan kayu, dengan lokal saja, tinggal dikembangkan yang perlu dilengkapi tadi, sarana prasarana. Karena di mana-mana menurut informasi dari anak-anak saya yang di pedalaman itu kita punya bagus Ibu, cuma tidak ada air bersih, cuma tidak ada fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu sangat penting. Karena kalau rumah yang dibangun itu kayak tadi misalnya saya kasih contoh di Suku itu diberikan bantuan perumahan dari pemerintah, diberikan dengan jendela. Padahal masyarakat itu punya konsep rumah itu harus terlindung dari musuh, dari binatang buas, jendela-jendela itu dipaku ditutup. Seperti itu. Jadi karena tadi pembangunan yang tidak melihat bahwa karakteristik masyarakat seperti apa. Jadi kayak tadi dikatakan Pak Kambuaya bahwa setiap pembangunan mungkin perlu melihat dari karakteristik masyarakat lokal sendiri. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini luar biasa ini Bu. Ada Hone dari Bajaringan. Saya juga belum lihat ini. Atapnya dari Bajaringan Bapak. Iya. Oh, dan pakai seng ya? Ada yang pakai seng. Ini mungkin gara-gara orang suka bilang ini kalau seng makan mati. Juga, tapi daripada transportasi makan seng mati juga. juga seperti itu, iya. Baik, jadi, Bu, Bapak, terima kasih masukannya. Ini ada tambahan sedikit nih dari BWS Papua, Mas Bayu Aditya. Ini siapa Menko yang ditunjuk sebagai tim leader supaya reaksi di lapangan bisa sinkron? Kalau selama ini kita rapat, kita dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi, betul ya Pak Rudi ya? Ya, Pak. Jadi Menko Maritim dan Investasi selama ini kita dipimpin oleh Menko Maritim, cuman oleh ganti-gantian deputi karena saya selalu ikut tergantung topiknya ya. Dari Pak Wirawan, langkah-langkahnya BPB untuk memastikan program yang direncanakan tepat sasaran kearifan lokal ini apa? Tadi soalnya banyak nih dari Pak Adolov, Pak Rahman, ada Rumah Kosong, terakhir dari Bu Elsa. Programnya apa ini BPB untuk menugaskan Direktorat Jenderal lain ini ABCP supaya memperhatikan kearifan lokal nih, ya. Apa kira-kira Pak yang akan jangka waktu dekat mau dilaksanakan nih oleh BPIB? Selain membuka komunikasi yang lebih intensif tentunya ya, Pak Rudi. Iya Pak. Terima kasih nih Pak Pak Thomas ya. Mungkin sebelum ke kearifan lokal barangkali saya sedikit mencoba merespon beberapa poin tadi Pak. Jadi pertama kalau kita lihat di Inpres ini Pak, ini kelihatannya Inpres ini perlu kita baca bareng-bareng nih Pak. Intinya itu sebetulnya SDM unggul Pak. Jadi istilahnya termasuk juga OAP gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewajiban wajib belajar 12 tahun gitu. Nah, ini itu kan salah satu indikator IPM, Pak ya? Ya, itu secara jelas tertulis di Inpres itu gitu ya. Jadi memang istilahnya masa depan Papua ini kan juga tergantung juga anak-anak mudanya gitu ya. Nah, juga saya lihat juga teman-teman di Bina Konstruksi juga di BPSDM kan juga sering mengadakan katakanlah pelatihan-pelatihan, kemudian juga memanfaatkan. Oh iya di Jayapura ada balai konstruksi itu. Ya, kompetensi. Di dekat rumah Ibu Elsa itu. Iya betul. Taraja itu. Ya. Jadi sebetulnya yang tadi Pak Thomas sampaikan juga itu bagus sekali karena kuncinya di soft skill itu Pak untuk menghadapi katakanlah Papua ke depan gitu ya. Nah mungkin ini diperbanyak sehingga nanti akan lebih banyak lagi mungkin saudara-saudara kita OAP ini mempunyai sertifikat gitu. Baik katakanlah untuk misalnya apakah tentang pengawasan jalan atau pelaksanaan atau seperti apa.
sehingga mereka artinya mendapatkan katakanlah pengalaman-pengalaman, dan ini bisa katakanlah didukung oleh afirmasi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Ini yang saya lihat. Juga istilahnya bagaimana soft skill ini dikaitkan dengan tadi istilahnya situasi lokal di sana gitu. Jadi katakanlah dengan adanya perikanan ya. Nah, bagaimana juga pendidikan. Nah, di sini ada nih di Inpres ini juga vokasi-vokasi yang bisa diberikan oleh Kementerian Pendidikan ini untuk katakanlah kaitan-kaitannya dengan perikanan. Sehingga nanti ini kan sebetulnya boleh dibilang nih perikanan dengan laut yang luas itu ini seperti harta karun itu Pak di situ di Papua itu kan. Itu ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang, segala macam ikan ada di situ. Jangan lupa ikan Napoleon. Nanti sudah dilarang itu. Sudah dilarang toh? Iya. Nah, jadi ini betul-betul bisa link and match nih dengan katakanlah pendidikan-pendidikan yang luar biasa di sana. Begitu juga kan pariwisatanya kan istilahnya punya potensi berkembang yang luar biasa, tidak hanya di Raja Ampat gitu, tapi ya ini sekalian nih Pak, ada yang nanya nih dari Bayu Aditya, selain Raja Ampat tempat pariwisata yang menarik lainnya apa nih? Yang kayak Raja Ampat ada satu lagi loh di Papua Barat itu, ya Pak Rahman, ada Pantai Triton namanya. Terus nanti yang lain-lain tuh, silakan tuh Pak, apa tuh tempat wisata lagi tuh, silakan Pak Rudi lanjut. Ya, jadi banyak Pak. Itu di panturanya aja, panturanya itu yang tadi disampaikan Pak Kambuaya di Saireri itu luar biasa itu Pak. Itu di Biak itu heritage dan nilai sejarahnya juga luar biasa itu di situ. Ada gua Jepang. Ya, masih ada hantunya. Ya, Pak. Artinya spot-spot destinasi wisata banyak sekali situ. Pantainya indah betul gitu di situ kan. Ya, bagaimana nanti link and match antara pendidikan dan katakanlah pekerjaan, lapangan pekerjaan di situ bisa dilakukan. Tidak hanya itu, tapi misalnya di pertambangan dengan adanya Freeport misalnya kan. Nah, bagaimana juga di situ kan kalau nggak salah kan ada Institute Mining gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, sehingga nanti masyarakat di sana bisa jadi leader di situ. Kan beberapa orang saya lihat juga udah jadi vice president itu di Freeport itu. Ada orang Papua, ya. Ya, dari OAP itu. Mungkin cukup dominan lah ya. Artinya SDM ini adalah kuncinya, Pak. Betul tadi Pak Kambuaya itu. Artinya bagaimana ini bisa dilakukan gitu kan. Begitu juga seperti misalnya kalau kita lihat misalnya SDM ini dengan dari Kementerian Olahraga. Ini kan potensinya luar biasa sebetulnya nih. Dulu aja terkenal ada kesebelasan Persipura tuh yang jadi juara tuh gitu kan. Oh iya. Nah bagaimana ini dibangkitkan lagi? Yohanes Auri. Nah, kan ya terkenal sekali tuh kan ada Persipuranya. Terus juga olahraga tinjunya gitu kan. Olahraga larinya, atletiknya, ya. Leo Kapisa juga ada tuh kalau nggak salah tuh dulu tuh kan. Okay. Jadi potensi luar biasa, apalagi sekarang menjelang PON gitu kan. Jadi potensinya luar biasa sampai istilahnya Kementerian olahraga ini juga kan membangun semacam youth center ya. Potensi-potensi bulu tangkis juga bisa nggak dibayangin misalnya itu digelorakan di sana olahraga bulu tangkis kah, olahraga sepak bola kah atau atletik kah, sehingga menjadi Papua unggul gitu kan, seperti yang disampaikan. Nanti kita lihat nih di PON ini Papua di PON ini kan. Nah, begitu juga misalnya dari Kementerian Pertanian. Dia punya tugas Pak di Inpres itu. Bagaimana membangun Papua itu mempunyai kedaulatan pangan. Ini kan luar biasa nih sebetulnya nih kan. Nah, bagaimana integrasi hulu hilirnya gitu kan, sehingga nanti nilai tambahnya juga akan besar terhadap katakanlah masyarakat di Papua gitu kan. Tidak hanya katakanlah dalam bahan mentah jadi, termasuk juga hilirisasi, baik hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan. Wah, luar biasa betul ini kalau saya lihat di sana gitu ya. Nah, juga tentang kearifan lokal, saya pikir justru inilah kuncinya, Pak.
karena sangat-sangat jelas sekali di Inpres ini dikatakan bahwa seluruh katakanlah proses pemrograman, perencanaan, pembangunan, pelaksanaan itu orientasinya kepada OAP, Pak. Jadi pada masing-masing wilayah adat. Tadi juga disampaikan ada sairerinya, ada animhanya, kan, ada apa namanya di animha itu kalau saya nggak salah tuh di MAPI itu sekarang mau jadi lumbung pangan sagu nasional tuh. Itu kan luar biasa tuh kan. Kemudian di Mepagonya, di Lapagonya. Ini luar biasa. Di Lanijaya itu kalau saya nggak keliru itu bupatinya itu mewajibkan masyarakatnya itu menanam bunga gitu ya. Jadi luar biasa itu bunga di sana gitu. Malah beberapa dipromosikan maupun dijual keluar Lanijaya gitu ya. Meskipun barangkali jalannya ke Jayapura belum bagus betul gitu kan. Nah, jadi termasuk juga kayak misalnya budaya lokalnya, katakanlah itu juga bisa menjadi bagian daripada event pariwisatanya, tarinya, kemudian juga batiknya tadi disampaikan oleh Pak Rahman juga istilahnya ini sangat terkenal sebetulnya. Cuma ya sayangnya ya itu yang Pak Thomas sampaikan tadi. Kadang-kadang dibikinnya di Solo atau di Bandung gitu ya. Emang di sana belum ada, Pak. Keluarnya batik Papua gitu kan. Nah, ya ini saya gitu. Jadi kalau ini bisa buat ini tempat batik nih mungkin Bu Elsa. Ya. Nah, jadi intinya adalah keharusan bahwa disampaikan juga di Inpres itu kearifan lokal menjadi basis apa yang harus kita lakukan. Juga komunikasi dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu adalah is a must, Pak, yang harus dilakukan dalam pembangunan. Oke. Ya. Barangkali gitu, Pak. Ya, makasih Pak Rudi. Ini jangan lupa juga nih, kita punya Bapak Wakil Menteri juga orang Papua nih ya, Bu Elsa, Pak Adolf, Pak Rahmat, ini dikit. Ini selain Raja Ampat ada andalan lain nggak di Sorong nih? Ada yang tanya katanya. Banyak, Pak, sebenarnya. Sorong kita ada punya Pantai Tanjung Kasuari, Pak. Ya, oke. Nah, kemudian di depannya itu ada Pulau Buaya, Pulau Ram, dan Pulau Tempat Sok. durian itu bukan nggak, Pak? Tempat durian itu boleh di depan-depan itulah. Okay. Banyak, Pak. Sorong saja banyak. Ya, karena begini ya, ini yang tanya tadi Mas Pak Bayu ya, tempat pariwisata Sorong. Jadi tadi dijelaskan Pak Rahman, Sorong ini jadi gate pintunya. Jadi tempat wisata dari lain-lain itu kan semua juga lewat Sorong sekitar situ ya. Tidak hanya Raja Ampat, meskipun Raja Ampat juga kabupaten sendiri Pak ya. Tapi dia masuk dari Sorong. Ya, masuk dari Sorong meskipun Raja Ampat ada bandara. Pesawat sudah rutin nggak Pak ke Raja Ampat? Kalau dari Sorong Raja Ampat untuk sementara ditutup close, Pak. Oh, gara-gara COVID mungkin ya. Iya ya. Dari situ masih bisa banyak tempat wisata di Sorong Selatan, di Pem, Tambrau, ya. Kemudian arah Makbon itu juga banyak pantai-pantai bagus Pak ya. Ya, ada Pulau Terus ada macam-macam. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira mungkin kita sudah hampir sampai pada kesimpulan ya. Bu Elsa tadi mengenai itu saya mungkin bisa tambahin Bu Elsa. Jadi untuk yang Ibu bilang boat segala macam, jadi jalan Trans Papua yang kita bangun memang tidak semata-mata hanya trans. Kita juga mendukung pelabuhan, juga mendukung konektivitas dengan moda transportasi yang lain. Sebagai contoh, kita ingin membuka jalur logistik ke Kabupaten Duga dan sekitarnya. Kita tidak bisa mengandalkan jalur darat dari Wamena, Habema, Kenya, Mugi. Kita membuat jalur dari Habema, Mumugu, Batas Batu. Supaya bisa masuk di sungai, logistik masuk ke Batas Batu. Kemudian di Yaukimo dan Dekai dan sebagainya. Kita tidak bisa mengandalkan jalur dari Habema, Kenyam, Dekai, atau Dekai, Serera, Dala, Waropko, kemudian ke Merauke. Kita membuat jalan Dekai, Lokpon, Suator. Di mana Lokpon dan Suator bisa diakses oleh kapal LS mungkin setahun 6 bulan ya. Di atas itu ada pelabuhan. Jadi logistik di situ juga bisa kita putus lewat situ Ibu. Sekarang kalau dari Nabire kita sedang mencoba menyambung ke Waropen,
supaya Waropen tidak hanya tergantung ke Serui, tapi juga bisa diakses dari Nabire yang punya pelabuhan udara dan pelabuhan laut yang besar. Mungkin itu juga kita kita bangun di Papua Barat. Selain Mameh ke Windesi ke arah Papua, kita juga membangun Mameh ke arah Bintuni, di mana di Teluk Bintuni ada kegiatan ekonomi yang sangat besar, gas dan lain sebagainya, sehingga bisa juga mendukung Fak-Fak tidak terisolir secara darat. Sekarang Fak-Fak itu juga sedang kita teruskan pembangunan Fak-Fak ke arah Mameh supaya bisa menyambung dengan Trans Papua yang dari Manokwari ke arah Nabire. Ya, itu juga kita terus coba buka, Bu, supaya tidak ada isolasi. Mungkin itu ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa menyimpulkan sedikit sebelum saya kembalikan kepada panitia. Mungkin kalau boleh ada sedikit, Pak. Ayo, silakan Pak Rudi. Mungkin karena pembahasan kita hari ini adalah membahas bagaimana koridor Trans Papua ini istilahnya di pengembangan ekonomi, ya. Mungkin kalau boleh, mungkin titip pesan sama Bu Elsa, Bu Elizabeth, barangkali bisa dibuat kajian mungkin. Kajian dari Papua Barat maupun Papua sepanjang Trans Papua ini yang sepanjang 3.500 km itu. Nah, istilahnya seperti apa klaster-klaster yang mau disampaikan dari potensi-potensi daerahnya. Mungkin nanti bisa kerjasama juga dengan Kementerian Pertanian, sehingga ini bisa artinya bisa kita wujudkan, merupakan juga apa yang kita bahas hari ini gitu, Pak. Nah, jadi ini yang mungkin buat untuk Bu Elsa, barangkali juga untuk teman-teman di pesan aja bisa melalui Pak Kambuaya maupun Pak Rahman. Nah, kalau bisa memang impres ini bisa diantisipasi, Pak. Mungkin well prepare, barangkali teman-teman saudara-saudara di Papua untuk mengambil peran aktif gitu dalam hal ini. Artinya ini merupakan pintu masuk bagaimana ini dilakukan bisa percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Barangkali itu, Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pak Kambuaya, mungkin Bapak bisa ini undang-undang makan-makan itu kepala-kepala balai jadi di Jayapura. Jadi bisa lebih mudah. Baik, mungkin itu jadi kesimpulan yang paling utama adalah pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan dari Sorong, Manokwari, sampai Nabire, sampai dengan ke Merauke, itu ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi tanah Papua dan orang asli Papua. Saya harus buat bentuk sama-sama tanah Papua dan orang asli Papua. Ini juga sekaligus mendukung kawasan-kawasan ekonomi khusus dan pengembangan pusat kegiatan strategis nasional seperti Kota Sorong tadi. Dan di dalam pusat kegiatan strategis nasional dan pusat kegiatan strategis wilayah juga ada destinasi seperti pariwisata, ya, pusat-pusat distribusi. Dan yang paling penting, hampir semua menyatakan bahwa perlu pembangunan berbasis adat dengan pemberdayaan orang asli Papua. Ya, di mana pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini akan dihubungkan oleh Trans Papua dan juga infrastruktur lain yang akan menyertainya, seperti perumahan, air bersih, dan juga yang terpenting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia orang asli Papua. Ini sangat penting. Ini didengar sama Bapak Kepala BPSDM Kementerian PU nih. Jadi tidak ada gunanya semua infrastruktur dibangun kalau orang Papuanya tidak siap, Pak. Ya, jadi Ibu mungkin hotel-hotel kita bangun, tapi orang Papua masih belum siap untuk menerima tamu misalnya, ya. Juga yang menyertainya tadi seperti pesan dari Ibu Elsa adalah pembangunan berbasis komunitas terkecil, seperti kampung-kampung, termasuk di situ ada public transport dan lain sebagainya. Nah, terakhir satu kalimat dari saya bahwa yang kita bangun adalah sering kalimat ada membangun di tanah Papua. Saya ingin membilangkan dua huruf di situ, D dan I. Jadi bukan membangun di Papua, tapi membangun Papua. Dua huruf yang membuat perbedaan yang sangat besar buat orang Papua, ya. Jadi tidak ada kata di harusnya.
Papua. Penghapusan D dan I itu adalah keluar dari hati seperti Ibu Elsa tadi. Ya, kita membangun tanah Papua, membangun orang asli Papua. Saya kira demikian. Sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke panitia, saya berterima kasih kepada Bapak Kepala BPSDM yang saya hormati, Pak Sugiartanto, Bapak Kapus Bangkom JPW, Pak Rizky Peranginangin, yang ini kayaknya duduk dengan dua pendamping nih Pak Rizky ya. Para kepala balai dan terutama yang saya hormati para pembicara yang luar biasa, Bapak Dr. Rudi Siaan, Dr. Elsa Wambrau, Bapak Sekretaris Bapeda, Bapak Adolf Kambuaya, dan Bapak Sekretaris Kota Sorong, Pak Rahman. Pak Roman ini ahli pemerintahan daerah ya, jadi mudah-mudahan bisa menyambung semuanya ya. Kita tidak hanya butuh ahli infrastruktur Pak, ahli pemerintahan daerah juga kita butuh. Ahli pengembangan wilayah juga kita butuh. Demikian, semoga cita-cita kita membangun Papua dapat tercapai, dan salah satunya dengan webinar ini. Ya, webinar ini. Dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan orang asli Papua, sekaligus kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita tepuk tangan untuk kita sendiri semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada Pak Thomas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung menuju ke acara penutupan. Undangan dan hadirin yang berbahagia, sambutan tidak. Baik, Bapak Ibu, sambutan penutupan akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sekaligus dimohon untuk menutup acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Insinyur Sugiartanto MT, disilakan. Terima kasih, Mbak Acara. Ini suara masih bisa kedengaran dengan baik ya? Bagus, Pak. Bagus ya, baik. Bapak sekalian, yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Adolf Kambuaya, Bu Elizabeth Mambrau, Pak Rudi Siaan dari BPIW, Pak Kapus, dan Pak Dir selaku moderator, Pak Dir dan jembatan, preservasi dan jembatan. Dan Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, serta mungkin di sini di virtual para kepala balai itu yang mewakili, yang rame-rame kita memikirkan tentang bagaimana pembangunan tanah Papua dan orang Papua. Termasuk ada pertanyaan tadi, saya ikuti chatting, saya langsung buka ini, saya pengen lihat yang namanya Ibu Belandina Novalia Maniagasi. Ya. Ya, Staf Bina Marga, Pak. Betul, terima kasih masukannya. Pertanyaan Ibu langsung saya jawab. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita diskusikan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita bangun, apapun yang kita rencanakan, di balik semua ini harus ada sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Setuju nggak? Setuju, Pak. Termasuk masukannya Pak Dudung dari BPIW. Terima kasih Pak Dudung. Jadi ujungnya adalah tidak akan ada infrastruktur yang handal kalau di belakangnya atau yang mengendalikan dan yang memikirkan semua adalah bila sumber daya manusianya tidak unggul dan tidak kompetitif. Nah ini yang penting. Nah BPSDM dalam hal ini ya memprioritaskan di dalam pengembangan sumber daya manusia itu ada 3. Ini saya
menginformasikan sekaligus ya di virtual room ini. Kalau tadi substansi pembangunan koridor Papua, baik dari sektor air, sektor jalan jembatan, atau sektor perumahan permukiman, kita tahu semua. Ya, masukan dari perguruan tinggi melalui Bu Elizabeth, dari sektor birokrat Pak Rahman maupun Pak Adolf Kambuaya, pasti secara berjenjang dan berurut serta kontinu dan sustain. Itu pasti akan ke sana arahnya. Namun kalau semua ini SDM-nya tidak maju, ya nggak akan maksimal hasilnya, ya kan? Nah, saya ingin masuk dari sisi SDM sedikit saja. BPSDM Kementerian PUPR itu sebenarnya punya tugas 3 hal pokok ya di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 13 tahun 2020. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun dan memprioritaskan untuk sumber daya manusia dengan melalui vocational school atau menyekolahkan, ya, menyekolahkan secara formal. Dan kita memfasilitasi hal itu. Termasuk di dalamnya Bu Elizabeth, mungkin ada yang sekolah ke Uncen, ya, ke Universitas Cendrawasih. Dan ini banyak, dari sejak lama, sejak 2012 atau 2011. Ya, barangkali Bu Elizabeth bisa buka-buka cerita lama, karena kemarin saya ketemu Pak Rektor, sama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pendidikan. Termasuk masukan dari pada saat kalau kita rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR. Ya, kebetulan masukan-masukannya adalah bagaimana anak-anak Papua ini, asli Papua ini, atau yang bekerja di Papua, ditingkatkan SDM-nya. Salah satunya adalah bagaimana vocational school tadi, disekolahkan secara formal, dididik secara formal dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan program pendidikannya, apakah itu D3, apakah S1, dan sebagainya. Yang kedua adalah vocational training. Ya, kalau vocational training ini dalam jangka pendek, dalam skala hari, skala minggu paling lama. Atau kalau di proyek yang mempertanggungjawabkan selaku kuasa pengguna anggaran atau PPK Satker adalah seperti PISK atau sekolah, kalau dulu istilahnya adalah penjenjangan, khusus penjenjangan. Ya, pelatihan kepemimpinan dalam hal ini tahun ini. Istilahnya pelatihan kepemimpinan dari pengawas, kemudian administrator, sampai ke JPT, Jabatan Tinggi Pratama. Bahkan, jangan lupa, ada beberapa orang asli Papua yang sudah menjadi kepala balai, kan? Kepala balai sungai. Ya, sudah kepala balai jalan. Ya. Nah, supaya mendekatkan dari sisi fungsi pelayanan di dalam infrastruktur, beberapa balai sudah dibentuk. Karena wilayah Papua ini cukup luas, seperti balai jalan, ya tadinya balai besar, tapi karena terlalu luas, didekatkan fungsi pelayanan menjadi balai di Jayapura, balai di Wamena, dan balai di Merauke serta balai di Manowari. Nah, di luar ini baru balai jalan, belum balai sungai, wilayah sungai, belum balai perumahan permukiman dan sebagainya. Artinya apa? Fungsi pelayanan di dalam membangun infrastruktur itu adalah dimaksimalkan dengan apa yang disampaikan baik dari BPIW Pak Rudi, masukan dari Pak Dir Preservasi. Kebetulan selain sebagai moderator, beliau juga tahu persis karena pernah menjadi kepala balai di sana, kepala balai jalan. Siapa? Dan juga anak teman-teman saya yang di Balai Pengembangan Kompetensi, ya, Pak Adolf Kambuaya, Pak Rahman, silakan. Kami mendidik di dalam mengembangkan sumber daya manusia bukan hanya yang ASN Kementerian PUPR. Nah, tolong dipegang kata-kata saya. Termasuk ASN pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu pertanyaan Bu Blandina langsung saya jawab. Karena apa? Teman-teman saya yang membangun jalan, membangun jembatan, membangun bendungan, membangun irigasi, itu yang dibedakan hanya masalah sumber dananya saja. Membangun jalan, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan daerah, jalan nasional, speknya, kalau misalnya speknya sama, ya berarti SDM-nya harus berkualitas yang sama.
Nah, kita sepakat dalam hal ini. Jadi BPSDM Kementerian PUPR di dalam pengembangan dan membangun sumber daya manusia yang unggul tidak hanya ASN kementerian, tetapi ASN juga yang membangun di bidang PUPR. Artinya SDM yang bidang PUPR baik di provinsi maupun kabupaten kota ini mendapatkan porsi, dan termasuk juga ASN daerah yang sekolah, yang vocational school tadi, kalau yang kursus-kursus vocational training. Nah, yang berikutnya yang ketiga, di dalam seseorang telah mengikuti proses perkembangan untuk kualitas SDM, kita ini mempunyai yang namanya EHRM, Human Resource Management, termasuk nanti dalam Human Capital sumber daya, ya Pak Kapus 3, saya kira waktu minggu lalu kita sudah membahas dan mendiskusikan ini, sehingga kalau seseorang siapapun dia, ya siapapun dia itu telah mengikuti vocational training atau vocational school, itu bisa ketahuan, ya guna bisa dilihat talentanya, guna bisa dilihat untuk nanti peta dan pola karir ke depan. Karena semakin sering mengikuti pelatihan berarti sebenarnya tinggal mempraktekkan sehingga akan semakin teruji, semakin handal dan semakin unggul serta semakin kompetitif. Sehingga pada suatu saat selaku ASN diberikan suatu tanggung jawab yang makin besar. Ya, misalnya semula dari pejabat pengawas atau kepala seksi. Kemudian setelah teruji diberikan amanah sebagai pejabat administrator atau eselon 3. Ini teman-teman Papua yang jadi eselon 3 udah banyak ini. Termasuk kepala balai jalan udah beberapa ya Pak Thomas ya. Sudah balai jalan 3 orang Pak. Nah, Jayapura, Wamena, Merauke, Balai Sungai Jayapura, Balai Sungai Merauke, terus lupa saya, Balai Perumahan gitu Pak. Nah, itu Bu Blandina, Bu Elizabeth, Pak Rahman, Pak Adolf Kambuaya, ya bukan tidak mungkin sebentar lagi mungkin ada yang jadi pejabat tinggi pratama atau eselon 2. Nggak usah jauh-jauh, ya. Kami sekarang bangga punya wakil menteri dari Papua yang mantan Bupati Wamena, ya kan? Pak John Wempi Wetipo. Beliau cukup cerdas dan pimpinan kita semua. Kalau kita berkoordinasi, beliau mendapat tugas khusus untuk memantau pembangunan Papua dan kalau ada bencana alam yang ditugaskan oleh Pak Menteri. Nah, selama ini koordinasi kita cukup bagus. Termasuk tadi ada masalah perumahan di sepanjang dari Sorong sampai Manokwari, saya mendengar semua tadi yang bisa dijadikan sebagai produk-produk unggulan, termasuk karena pernah saya ke Jayapura, saya beli batik, rupanya batiknya motif Papua tapi buatan Pekalongan. Nah, atau dari tetangganya Pak Kabah. Atau dari Solo atau Jogja. Nanti suatu saat Pak Rahman atau Pak Adolf Kambuaya, ini potensi lokal ini jangan disepelekan, ini banyak sekali. Makanya saya katakan di awal pembukaan adalah koridor-koridor Papua ini menjadi potensi. Terus kemudian masukan dari Bu Elizabeth, tinggal feeder-feedernya Bu Elizabeth. Ya, tadi Ibu mengatakan akses ke jalan-jalan langsung ke pusat-pusat pertumbuhan dan sebagainya. Nah, Pak Rahman tinggal memadukan tanpa Adolf Kambuaya. Ayo kita sinergi. Ya. Jaringan jalan nasionalnya APBN juga bisa mendapatkan penugasan khusus membangun non-nasional, kemudian yang jalan non-nasional, provinsi kabupaten, bersama-sama kita sinergi, tinggal prioritisasi dan mana yang paling segera dibutuhkan. Nah, ini tinggal kita sinkronkan. Kalau tidak mampu, ya kita multi-yes. Ya. Artinya apa? Targetnya jelas. Nah ini semua saya kira kita ini pemikir-pemikir sekaligus pelaksana dan sekaligus juga kita berupaya bersama-sama dalam pertumbuhan dan pengembangan koridor pembangunan di Papua sekaligus juga feeder-feeder tadi. Saya terima kasih kolaborasi antara birokrat dan ini pemikir di hidup Bapeda maupun di Sekda maupun dari perguruan tinggi atau akademisi
dan sekaligus kita semua para pelaksana, ya. Nah, ini tidak dibatasi hanya waktu karena tidak dibatasi karena kita ini mewacanakan webinar ini sengaja memang kami tidak memberhentikan kegiatannya karena pandemi, tapi justru ini bisa menjadi peluang yang cukup luas dan bebas untuk bisa mengutarakan pendapat. Karena kadang-kadang klasikal kita dibatasi ruang, dibatasi oleh jumlah yang hadir misalnya. Nah, sekarang malah sampai dengan saat ini sudah 100 lebih. Nanti di awal saya buka 100, sekarang 100 lebih. Ya, mungkin suatu saat Pak Kapus 3 ini bisa di follow up lagi dengan yang lebih bagus, dengan yang lebih lengkap. Mungkin hanya bukan dari sisi sektor ABC, mungkin bisa diberikan masukan kepada yang lebih tinggi. Mungkin teman-teman yang tadi dari BWS itu bisa maksimal. Kemudian juga teman-teman bisa sekaligus bisa menjadi narasumber misalnya yang mengantisipasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi masalah ketersediaan perumahan, khususnya perumahan yang sehat, lingkungan perumahan yang sehat. Karena jangan lupa, saya cuma mengingatkan kita semua, di antaranya adalah Vision 2030 kita, salah satunya adalah hunian cerdas 100%, ya, pemenuhan kebutuhan air 120 meter kubik per kapita, dan konektivitas 99%. Nah, ini semua menjadikan bahwa ayo kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, pusat dan daerah di dalam membangun daerah kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat, dan saya merasakan manfaatnya besar sekali. Ya, kita tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, sehingga jumlah peserta bisa menjadi lebih banyak dan masukannya bisa betul-betul dan kompleks. Serta dari perguruan tinggi juga bisa memberikan masukan. Saya kira itu dari saya. Panitia Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 9 Papua, dan jangan lupa kalau setiap kali melakukan pelatihan tadi ada pesan sponsor dan permintaan, saya tidak perlu dari intern, tapi masukan Pak Rahman pun juga kami adopt, Pak Rahman, Bu Elizabeth, untuk vocational school dan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia. Intinya tadi saya ingin kembali bahwa infrastruktur akan handal bila di belakangnya adalah SDM-nya unggul dan kompetitif. Demikian kira-kira dari saya. Terima kasih, dan sekaligus melalui sesi ini kegiatan webinar dalam rangka pengembangan infrastruktur wilayah pada koridor Papua, Trans Papua, dalam hal program terpadu infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor Trans Papua. Dengan ini resmi saya nyatakan ditutup untuk saat ini, dan sekaligus nanti kita bisa lanjut lebih lengkap, lebih bagus, dan lebih komplit di waktu-waktu yang akan datang. Akhir kata, apabila ada dalam pelaksanaan webinar ini, baik kami yang di pusat maupun di Balai Pengembangan Kompetensi ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Semua masukan ini kami record untuk sebagai pengingat kita semua, dan secara bertahap kita akan tuntaskan secara kontinu dan berkelanjutan, tentunya dikomandani oleh BPIW di dalam sektor bagaimana pembangunan infrastruktur kewilayahan, khususnya di koridor Papua yang dipimpin Pak Rudi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Selamat siang dan terima kasih.